Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Salam Episode kompeten. ketiga dari Komkes, Kompeten Podcast yang dipersembahkan oleh LSP UMY akan membahas tentang bagaimana alur pendaftaran uji kompetensi di LSP P1 UMY. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Pak Direkturnya sudah ngomong betul sekali. Tadi saya takut kalau ngomongnya salah. Oke, kita kedatangan tamu yang istimewa, Dr. Filosa Gita Sukmono, Direktur LSP UMY. Mas Filo, bagaimana proses pendaftaran untuk mengikuti uji kompetensi di LSP UMY? Baik, terima kasih host kita ini, host terbaik ya. Host terbaik tahun 2020 ini Mas Dr. Fajar Junaidi. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang alurnya, jadi teman-teman semua mulai sekarang tolong mulai dikunjungi website kami di lsp.umy.ac.id. Di sanalah kemudian semua informasi bisa dilihat dan diketahui. Kemudian alurnya yang pertama tetap sama, cek lsp.umy.ac.id, kemudian cek skema yang ada apakah skema itu ada atau terkait dengan prodi dari teman-teman semua. Jika terkait, langsung kemudian klik info sertifikasi. Di sana sudah ada berbagai macam informasi terkait pendaftaran LSP UMY. Jadi boleh kalau kita jelaskan secara rinci, jadi tahap pertama adalah teman-teman membayar dulu biaya sertifikasi ya ke bank rektor. Di sana ada nomor rekening di banknya Rektor UMY. Kemudian setelah itu teman-teman setelah membayar kemudian langsung download APL 1 dan APL 2 yang ada di website lsp.umy.ac.id. Di sana sudah ada semua formulirnya, silakan diisi dulu dan kemudian dilengkapi syarat-syaratnya. Setelah itu teman-teman setelah mengisi APL 1 dan APL 2 kemudian ke kantor LSP. Kantor LSP ke sana ketemu admin LSP yang juga hits ya di dunia maya, namanya Mbak Lisa ya. Jadi silakan nanti hubungi Mbak Lisa untuk menanyakan lebih lanjut termasuk menyerahkan APL 1 dan APL 2. Nanti setelah APL 1 dan APL 2 itu diterima oleh admin LSP yaitu Mbak Lisa tadi, kemudian nanti akan diproses oleh LSP dan LSP akan menentukan siapa asesor yang akan menguji. Setelah itu barulah teman-teman yang kita sebut sebagai asesi ya, itu calon asesi ini akan dikontak oleh LSP untuk melakukan namanya pra-assessment. Nah, tahap kedua adalah pra-assessment, ini ketemu dengan para asesor. Nah, nanti asesor akan menjelaskan apa saja proses assessment dan lain sebagainya termasuk janjian waktu assessment-nya. Setelah fix dan oke dinyatakan lulus, artinya lulus administrasi dan siap, maka akan lanjut ke proses assessment atau uji kompetensinya. Nah, setelah uji kompetensi selesai dan lancar semua, maka teman-teman nanti akan direkomendasikan oleh asesor apakah kompeten dan atau tidak kompeten. Kita berharap semua kompeten, tapi seandainya tidak kompeten ya memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki dari diri kita gitu ya, dari yang asesinya. Nah, setelah itu kita menunggu kurang lebih 1-2 bulan akan diproses berkas-berkas itu oleh LSP sehingga nanti setelah selesai semua maka sertifikat kompetensi yang berlogo Garuda akan muncul dan akan kita distribusikan dan akan kita berikan kepada asesi-asesi setelah melewati rangkaian-rangkaian tersebut. Gitu kira-kira Mas John. Tadi ada satu kata yang sering muncul yaitu asesor. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa itu penasaran. Ya. Misalnya ketemu dengan katakanlah Mas Budi Dwi Arifianto, sehari-hari ketemunya sebagai dosen, kemudian ketemunya ini sebagai asesor dalam uji kompetensi, dalam asesmen. Nah, apa sih sebenarnya asesor itu? Jadi ada namanya asesor ya. Asesor itu sebenarnya orang yang menguji nanti, asesi. Yang asesi itu apa? Peserta uji kompetensi. Ada juga assessment. Assessment itu adalah proses ujiannya. Betul. Nah, jadi teman-teman tuh prosesnya adalah asesi. Dan nanti ada namanya asesor. Nah, di LSP P1 mayoritas atau semua asesornya adalah dosen UMY dan yang sudah mengikuti pelatihan dan mengikuti ujian sehingga layak dinyatakan sebagai
asesor. Jadi sama seperti teman-teman ya, mereka Mas, teman-teman asesor ini juga Ujian untuk mendapatkan sertifikatnya. Dan itu prosesnya nggak mudah teman-teman. Jadi Bapak Ibu dosen yang menjadi asesor itu harus 1 minggu dulu di camp dalam tanda kutip, tidak boleh pulang, harus mengurusi segala macam sehingga dia layak dinyatakan sebagai asesor. Dan selama asesor itu ada di bidang ilmunya, sebenarnya dia bisa menguji semua skema yang ada di bidang ilmunya itu. Tidak harus misalnya Pak Zaki dan Pak Triyono itu bidangnya agak beda tapi sama-sama di satu prodi. Itu boleh menguji di beberapa skema di prodi tersebut. Jadi seperti itu. Teman-teman yang berbahagia, itu kita sudah cukup tahu bagaimana proses pendaftaran dan kita sudah mulai memahami beberapa kosakata penting. Betul. Setidaknya 3, 1 asesor, 2 asesi, 3 asesmen gitu. Nah, semoga teman-teman semua yang menonton podcast kita tercinta, Komkes ini lulus ujian kompetensi. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Filosa Gita Supono dan tim dari LSP UMY yang sudah memberikan fasilitasi kepada kita semua, kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa mengikuti ujian kompetensi di UMY, tidak harus ikut ujian kompetensi di luar. Betul. Yang saya yakin kalau di internal P1 itu biasanya biayanya jauh lebih terjangkau daripada teman-teman ikut di peringkat P3 misalnya. Begitu. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih sekali sudah menyimak podcast kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.